Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Dalam kali ini kita akan berbagi faidah, yaitu ada 5 amalan yang hendaknya bagi seorang muslim atau muslimah diamalkan. Amalan ini karena amal ini adalah dalil-dalilnya semuanya sahih, langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak diragukan lagi. Juga dalam faidahnya sangat luar biasa. Ada 10 amalan yang paling hebat, yang paling utama. Tilka asyaratun kamilah. Nah, yang 10 ini dipilih lagi menjadi 7. Yang 7 ini dipilih lagi menjadi 5 amalan yang sangat luar biasa. Mana amalan ini? Yang 5 tersebut, yaitu pertama adalah membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah. Keagungan membaca la ilaha illallah itu sudah tidak diragukan lagi. Bahkan dalam salah satu hadis diriwayatkan, walaupun ini hadisnya dhaif, tapi menurut ahli sunnah wal jamaah, dhaif ini masih bisa dan diamalkan seperti itu. Kita tidak akan membahas persyaratan hadis dhaif, ada 3 ya menurut ulama nuqad untuk bisa diamalkan. Itu diantaranya la ilaha illallah ini ketika dibaca ikhlas, ini bisa menghancurkan 4.000 dosa besar. Nah, tentu ada kaifiatnya sebagaimana diceritakan atau dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani qaddasallahu sirrah, itu dalam dalam Al-Anwar, kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Yang pasti la ilaha illallah luar biasa. Amalan la ilaha illallah. Ketika kita amalan ini kita harus ihtimamnya, waliyakun ihtimamuka ala tahsinil amal la kathratil amal. Hendaknya seorang muslim ini prinsip dari Imam Ali karramallahu wajhah. Amal ini kita ihtimamnya, fokus tujuannya ini membaguskan amal zahir dan batin. Zahir dan batin. Zahir dan batin. Jadi jangan ihtimamnya ini adalah banyaknya amal tersebut. Jadi harus ihtimam kepada kualitasnya, kaifnya dibanding kuantitasnya. Seperti itu. Baca la ilaha illallah. Bacanya jangan la ilaha illallah. Jangan seperti itu. Kalau itu dibaca rame-rame jadi bawa ngantuk ya. Bacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Berikan makna sendiri sebagaimana diceritakan atau dijelaskan oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam Tafsirul Usul ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita membacanya lagi bingung, la ilaha illallah, tiada yang menghilangkan kebingungan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada yang memberi kebingungan ini kecuali Allah. Maka solusinya adalah semuanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada yang
Tuhan sebaik-baiknya memberikan jalan yang terbaik ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang memberikan, yang punya kasih sayang ya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sepertinya seperti itu. La ilaha illallah. Terus yang kedua adalah istighfar ya. Nah, istighfar. Gimana aja istighfarnya? Gimana aja istighfarnya? Yang ketiga adalah salawat bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Salawatnya gimana saja. Yang keempat yaitu membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Seperti itu, dan gimana saja segala tasbihnya. Yang kelima adalah la haula wa la quwwata illa billah. Bila digabung dengan bismillah itu lebih baik. Seperti itu. Nah, ini yang lima tadi. Zikir tauhid, la ilaha illallah, istighfar, terus sholawat, terus tasbih, dan la haula. Ini ada ulama ini memilih yang paling bagus ya, yang paling utama. Perhatikan baik-baik. Dalam la ilaha illallah, dalam Thariqah Ba'alawi, ini ulama-ulamanya menganjurkan jangan sampai ketinggalan. Walaupun wirid yang lain ketinggalan, wirid yang ini jangan ketinggalan, karena nurnya itu luar biasa. Yaitu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ada yang menganjurkan ini 100 ya, paling tidak dibaca setelah zuhur. Dan ada lagi sebagian ulama 100 ini setelah subuh. Baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sedangkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Al-Arba'in Al-Asl, beliau memilih la ilaha illallahul hayyul qayyum, karena la ilaha illallah amalan yang paling utama, sedangkan al-hayyul qayyum adalah al-ismul azam. La ilaha illallahul hayyul qayyum. Nah, silakan yang mana saja dipilih. Yang kedua adalah istighfar. Istighfar ini ya tentulah istighfar dari Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Ya, luar biasa. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquq alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat. Bahkan ala hadis diriwayatkan dari Imam Tabarani, barang siapa yang membaca astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat 27 kali, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan doanya akan dijabah. Mustajabud da'wah, mujabud da'wah. Ini luar biasa. Atau istighfar yang dipilih oleh Al-Habib yang mempunyai syarah Ratibul Attas, yaitu yang namanya Al-Qirtas, yaitu Astaghfirullahalazim wa as'aluhu taubah, begitu. Jadi tidak meminta diampuni saja, tidak meminta hanya diampuni saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi meminta juga supaya diberikan taufik untuk taubat yang nasuh. Astaghfirullahaladzim as'alu taubah 100. Itu paling tidak tuh. Ya kalau nggak bisa kita nggak apa-apalah 7, 3 nggak apa-apa. Tapi saya rasa 100 ini sedikit karena ya bisa dibaca di mana saja, namanya zikir. Ketiga yaitu sholawat ya, sholawat. Sholawat yang yang bagus yang mana? Sholawat yang bagus ya sholawat yang insya Allah setiap muslim hafal, yaitu sholawat di mana dibaca ketika sholat.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gak pakai sayyidina ya gak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Seperti itu. Itu luar biasa loh. Baca itu 3. Setelah itu baca salawat yang pendeknya sallallahu ala Muhammad 100 begitu. Jadi dahulukan yang dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana diperintahkan dan oleh Al-Imam Zarruq Al-Fasi rahimahullahu ta'ala. Setelah itu ada tasbih ya. Tasbih ini luar biasa. Apa itu tasbih yang paling terbaik? Tasbih yang direkomendasikan ya oleh Al-Imam Syekh Athaillah Sikandari dalam kitab Tajul Arusnya, yaitu Subhanallahil Azim wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nah ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ini wiridan ini juga baca ketika kita misalkan tidak sengaja kita ya sudah membuang waktu sia-sia. Misalkan dipakai perkara yang halal bihalal. Itu termasuk sia-sia kalau menurut orang yang ihtimam pada akhirat. Ya, ngobrol-ngobrol. Sia-sia itu waktu. Kalau dipakai ngobrol haram itu bukan sia-sia lagi, rugi itu, rugi. Ya, baca subhanallahil azim bihamdi adada khalqi ridha nafsi zinata arsy wa midad kalimati. Tujuannya supaya mudah-mudahan ketambal waktu yang kita telah sia-siakan dengan fadilah ini karena sangat luar biasa. Yang terakhir yaitu la haula wala quwwata illa billah. Nah, dalam la haula wala quwwata illa billah ini ada Sahih Ratib Al-Attas. Beliau menambah dengan bismillah dan luar biasa. Dalam kitab Al-Qirtas fi Manaqibil Imam Al-Attas, bukan syarah Ratib Al-Attasnya. Ini faedahnya luar biasa ya. Cukup sajalah faidah bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ini. Katanya kalau orang dawam membaca ini, itu dengan nafasnya saja syaitan ini akan terbakar. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan nafasnya saja setan akan terbakar. Bahkan dalam salah satu riwayat ini dijelaskan 99 problem yang paling rendahnya adalah bingung, susah, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bacanya dengan hati, yang disertai dengan hati yang khusyuk, yang khudur, yang dawam. 2 syarat ini, al-awrad la tanfa'u illa bil khudur wa la tu'athiru illa ma'ad dawam. Al-awrad la tanfa'u illa ma'ad dawam wa la tu'athiru illa bil khudur. Kata Al-Imam Al-Haddad qaddasallahu sirrahu radhiyallahu anhu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain. Nah, ini amalan luar biasa ya. Sholawat juga tadi yang mana saja seperti itu. Tapi sholawat yang direkomendasikan oleh Al-Imam Haqqin Nazili rahimahullahu ta'ala adalah sholawat taduni, yaitu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Bacalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang kedua, astaghfirullahalazim wa as'aluhu taubah. Yang ketiga, subhanallahil azim bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Yang keempat, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ya, apa tadi? Salawat ya. Allahumma shalli Muhammad wa sallim fi kulli matin wa sallim ala kulli ma'lumillah. Terus sama yang kelima adalah bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Kalau bisa minimal 100. Nggak bisa 3 nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini amalan bermanfaat bagi setiap muslim muslimat. Ini amalan luar biasa. Ini hasil tajribah ya para ulama, kita amalkan. Yang paling terbaiknya mudah-mudahan hati kita bercahaya sehingga terus hidup dan bisa menerima ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.